Shalom, selamat malam saudara-saudara, warga rukun Sancta Agnes yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini, kita berkumpul kembali dalam ibadah online bersama dengan keluarga Bapak Yohanes Kere, Sang Gembala rukun kita, yang mengucapkan syukur atas ulang tahun putranya Ananda Nicholas. Semoga berkat dan penyertaan Tuhan senantiasa menaungi keluarga Bapak Yohanes dalam setiap langkah kehidupan mereka. Mari kita siapkan hati kita dan kita ikuti ibadah ini dengan hikmat, dan kita mulai dengan lagu pembukaan. Yesus bersabda, "Akulah roti hidup. Barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Kita awali ibadah kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita hening sejenak. Kita memeriksa batin kita. Dengan rendah hati kita mohon ampun dari Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantarkan kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Bapa atas segala berkat dan rahmat yang telah Engkau curahkan kepada kami, sehingga malam ini kami boleh datang menghampiri tahta kemuliaan-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Bapa, dan kuatkanlah kami agar dimampukan untuk dapat semakin mendekat kepada-Mu. Walau kami tidak pantas, namun Engkau telah berbelas kasih menyelamatkan kami dengan mengutus Putra-Mu, Sang Roti hidup yang abadi, dan mengaruniakan hidup yang kekal bagi orang yang percaya kepadanya. Semoga kami dapat selalu setia dalam meneladani Putra-Mu dan belajar agar semakin hari bisa semakin menyerupai Putra-Mu dalam setiap kata dan perbuatan kami. Semua ini kami mohon dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu, Juru Selamat dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 8 ayat 1b sampai 8. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah
dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajah ke seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang-orang lumpuh dan orang pimpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada hari kiamat. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, lewat bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus ingin menyatakan jaminan keselamatan bagi kita yang menerima dan percaya akan Dia, Sang Roti Hidup itu. Mari kita perhatikan jaminan keselamatan dan dijanjikan oleh Yesus dalam Injil bacaan hari ini. Di ayat yang ke-35, Tuhan Yesus menyatakan, barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Di ayat ke-37, Tuhan Yesus menyatakan,
barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Supaya dari semua yang diberikan Bapa kepadaku, jangan ada yang hilang. Supaya kubangkitkan pada akhir zaman, yang melihat Anak dan percaya kepadanya, peroleh hidup yang kekal. Dan jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Berulang kali Yesus menekankan tidak akan dalam jaminan keselamatan tersebut. Itu pasti akan digenapinya, dan dia juga menjanjikan penyertaan dan keselamatan kekal bagi kita yang percaya kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ungkapan roti yang hidup yang dipakai oleh Yesus pada saat itu adalah untuk mengkontraskan dengan apa yang dikagumi oleh bangsa Israel dari mujizat yang terjadi zaman Musa, ketika bangsa Israel diberikan makan manna yang mereka sebut turun dari surga. Yesus ingin membuka pikiran orang-orang Yahudi bahwa dialah sesungguhnya roti yang turun dari surga. Manna itu bukan dari Musa, tetapi dari Tuhan. Manna itu bersifat sementara, dan manna itu dapat busuk. Tetapi Tuhan Yesus adalah roti yang sejati, roti hidup yang turun dari surga yang abadi. Tuhan Yesus juga mengatakan dalam Injil Yohanes 6 ayat ke-27, berkejarlah, bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal, yang diberikan Anak Manusia kepadamu. Kadang, tanpa kita sadari, berapa banyak di antara kita yang datang kepada Yesus bukan karena pribadi Tuhan Yesus, tapi karena apa yang Tuhan Yesus bisa berikan kepada kita, atau berkat-berkat apa yang telah kita terima daripadanya, seperti yang diungkapkan dalam Yohanes 6 ayat 26. Tuhan Yesus hendak mengatakan, jangan cari berkat duniawi ini atau manna yang bisa binasa kapanpun, tapi carilah Yesus Kristus, sang roti hidup itu. Janganlah kita ikut Yesus hanya karena ingin berkat-berkat dari Tuhan saja, tapi ikut Yesus karena ada kerinduan ingin mengarahkan hati dan pikiran kita untuk mengenal Tuhan Yesus lebih dekat. Kita ingin belajar dari Yesus bagaimana agar bisa serupa dan sempurna seperti Dia, karena Tuhan Yesus pun menginginkan kita seperti Dia itu dalam Injil Matius bab 5 ayat yang ke-48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Mari kita jadikan Tuhan Yesus sebagai acuan dan tujuan pokok dalam hidup kita. Kita buka hati dan diri kita agar siap untuk dibentuk olehnya. Biarkan kita belajar menyerupai Dia dalam setiap sikap dan perilaku kita dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti yang ingin saya lantunkan dalam pujian berikut ini. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam
dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kita menyatu dalam Dia, sehingga kualitas hidup kita akan jauh berbeda dari sekedar beriman tapi tidak menyatu dengan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang mengikut Yesus karena mereka berpikir mereka akan mendapat berkat-berkat seperti kekayaan, kesuksesan, kesehatan, kesembuhan, atau kehidupan enak. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, jika kamu mengikut aku, kamu harus memikul salibmu. Dunia akan membencimu, karena dunia telah membenciku terlebih dahulu. Dunia akan menganiaya kamu, seperti dunia menganiaya aku. Saat orang-orang yang datang kepada Yesus dengan tujuan hanya untuk menerima manna semata, mengalami masa-masa sulit dalam kehidupannya, maka mereka akan mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Yesus, seperti apa yang terungkap dalam Yohanes bab 6 ayat yang ke-66. Tetapi jika kita mau belajar dari kisah Filipus di kota Samaria, bahwa justru di dalam masa-masa dan situasi sulit, kesulitan-kesulitan yang dialami malah akan menjadi berkat bagi kita. Contoh yang paling nyata saat ini, di tengah pandemi COVID-19 dengan segala kesulitan dan pembatasan yang ditimbulkannya, saat misa gereja dibatasi, kehadiran Tuhan tidak lagi hanya dirasakan dalam gereja, tapi juga dirasakan dalam rumah kita masing-masing. Sebab Yesus pernah bersabda dalam Injil Matius bab ke-18 ayat ke-20, sebab di mana ada 2 atau 3 orang yang berkumpul dalam namaku, di situ aku akan ada di tengah-tengah mereka. Dan Tuhan Yesus sendiri dalam Injil Matius bab ke-28 ayat 20 mengatakan, Dia menjanjikan bahwa Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kehadiran dan penyertaan Tuhan memang sungguh dinamis dan misteri, dan itu hanya akan dihayati oleh orang-orang yang beriman dan percaya kepadanya. Kalau Tuhan yang senantiasa menyertai kita, membimbing kita, bagaimana dengan kita sendiri? Apakah kita sungguh mengimani akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita? Tanda bahwa kalau kita sungguh-sungguh mengimani akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita adalah kita membangun relasi yang mendalam dan personal dengan Dia, dengan selalu meluangkan waktu untuk berdoa. Doa adalah jalan yang terbaik untuk kita menyadari penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Selain berdoa, Tuhan mengundang kita di dalam perayaan Ekaristi. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita mengalami penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagaimana Dia telah memberikan dirinya sendiri. Akulah roti hidup. Barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Roti hidup yang kita sambut dalam perayaan Ekaristi senantiasa menyadarkan kita bahwa Ia hadir. Ia berada di antara kita. Melalui doa dan perayaan Ekaristi, kita semakin diteguhkan bahwa Tuhan selalu hadir dan menyertai dan membimbing perjalanan hidup kita. Datanglah pada Yesus dan percayalah dan terimalah Ia, roti hidup itu. Dan terimalah pula jaminan keselamatan yang kekal dari Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Jaminan telah diberikan kepada setiap orang yang percaya dan ditegaskan sekali lagi oleh Yesus dalam Yohanes 6 ayat yang ke-58. Inilah roti hidup yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Setialah dalam iman kepadanya. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudara sekalian, mari kita memperbaharui iman kita dengan mengucapkan syahadat para rasul yang singkat. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi,
Dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Sang Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang menilai orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita masuk dalam doa umat. Marilah kita berdoa kepada Bapa di surga, yang selalu setia akan janjinya dan menghendaki keselamatan kita semua. Ya Bapa, berkatilah paroki, umat serta para pastor kami. Berikanlah kesehatan kepada para pastor kami, agar mereka dapat menggembalakan dan memberikan pelayanan dan tuntungan-Mu pada kami umat. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga mau berdoa bagi umat rukun Sankta Agnes. Semoga kami semua diberikan kekuatan sehingga dimampukan untuk selalu teguh dalam iman dan pengharapan kami kepadamu. Tuntunlah kami agar senantiasa mencari Engkau ya Tuhan, Sang Roti kehidupan kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau bersyukur atas segala kasih karunia dan pemberian-Mu atas hidup kami. Teristimewa atas bertambahnya usia anak-Mu yang terkasih, Ananda Nikolas, putra Bapak Yohanes Gede, yang berulang tahun pada tanggal 20 April kemarin. Dalam kesempatan yang penuh kegembiraan ini, kami juga hendak memohon berkat dan penyertaan-Mu untuk Ananda Nikolas dalam karir pekerjaannya. Tuntunlah dan dukunglah dia dalam meniti masa depannya, agar dapat menggapai prestasi yang lebih tinggi dan mampu menjadi alat dan saksi yang baik bagi kemuliaan-Mu di tempat kerjanya yang baru ini. Sudilah kiranya Engkau berkenan menganugerahkan kesehatan yang baik bagi Bapak Yohanes sekeluarga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga mau berdoa bagi orang-orang yang menderita sakit pada saat ini. Semoga Engkau berkenan menjamah dan menyembuhkan mereka, agar mereka dapat beraktivitas kembali dengan baik untuk melayani Engkau dan melayani sesamanya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Bapa. Ya Bapa, kami juga mau berdoa bagi orang-orang yang kami sayangi, yang telah menghadap kehadirat-Mu, teristimewa untuk almarhumah Ibu Li Jilan yang telah Kau panggil tanggal 14 April yang lalu. Semoga Allah Bapa di surga berkenan mengampuni dan mengasihinya, agar jiwanya memperoleh kerahiman Tuhan Yesus, sehingga dapat beristirahat dengan tenang dan diberikan kesempatan untuk memuliakan nama-Mu beserta para malaikat dan orang kudus lainnya dalam kerajaan-Mu di surga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi intensi pribadi kita masing-masing, marilah kita hening sejenak dan panjatkan doa-doa permohonan kita ke hadapan-Nya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah dan kabulkanlah doa-doa permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita satukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu atas firman-Mu hari ini. Putra-Mu selalu hadir dan memberikan dirinya menjadi santapan jiwa kami. Engkau adalah roti kehidupan yang kami butuhkan untuk kehidupan kami, ya Yesus. Sering kami lupa dan terlalu fokus untuk mencari pemenuhan kebutuhan jasmani kami. Lupa untuk mencari Engkau, ya Tuhan. Lupa untuk mencari yang paling penting dalam hidup kami,
yaitu rohi kehidupan, yang memberikan kehidupan yang kekal kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah kehidupan yang kekal. Engkaulah Tuhan yang begitu baik dan mengasihi kami. Bimbinglah kami ya Bapa, supaya kami senantiasa berjalan dalam kehendak-Mu. Engkaulah Allah yang berkuasa, bersama Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, mulai kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga permohonan kita dan segala harapan-harapan kita dalam ibadah malam ini senantiasa berada dalam bimbingan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara sekalian, ibadah kita malam hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Amin. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Santa Agnes, doakanlah kami.